Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe channel Pertanian Terpadu. Subscribe-nya gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Nah rekan semua, membuka lembaran baru di tahun 2022 ini, saya akan mengajak rekan semua untuk membahas mengenai sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana strategi sukses ternak ayam kampung di tahun 2022 dengan memperhatikan pasar yang kita miliki. Nah rekan-rekan semua, sebagai peternak sudah pasti kita harus tahu bagaimana beternak yang baik. Sebagai peternak sudah pasti kita harus tahu teknis-teknis pemeliharaan ayam dan seterusnya itu sudah pasti. Namun sebagai pelaku usaha, sebagai bisnismen, sebagai seorang pengusaha, kita juga harus tahu tentang strategi marketing atau pemasaran agar bisa mendukung performa dari usaha yang kita miliki. Nah, meskipun di sini kita menyandang status sebagai peternak, tetapi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam hal pemasaran itu sudah pasti dibutuhkan, karena hal itu akan membantu kita dalam memasarkan produk yang kita miliki supaya mendapatkan harga yang bagus, yang fantastis, yang mahal, kemudian mendapatkan kepercayaan dari konsumen, kemudian mendapatkan amanat atau kerjasama dari kalangan yang lebih luas, tidak dalam lingkup yang terbatas. Dengan begitu, bisnis atau usaha yang kita jalankan ini menjadi usaha yang kokoh dan bisa dijadikan sebagai usaha pokok, bukan hanya sebagai usaha sampingan saja. Nah rekan semua, di tahun ini tentu saja ekonomi diharapkan akan kembali pulih, karena beberapa tahun lalu di 2 tahun terakhir kita sedang berjibaku dengan wabah yang merebak, dan dilihat dari perkembangannya kemungkinan besar tahun ini diharapkan juga sudah mulai membaik dan lebih baik lagi. Ekonomi juga sudah mulai berputar lebih cepat, artinya kegiatan-kegiatan ekonomi sudah mulai bergeliat lagi, dan itu artinya bisnis ayam kampung pun harus tentunya bisa berjalan kembali dengan lebih lancar lagi. Seperti itu rekan semua, mengingat perjalanan yang seperti ini di tahun awal tahun yang setelah mengalami kesulitan yang cukup berat, kemungkinan besar tingkat persaingan yang akan kita hadapi akan lebih banyak, karena banyak kalangan mulai fokus lagi untuk menekuni apa yang ada. Banyak kalangan peternak untuk kembali menyulam, memperbaiki apa yang terjadi kerusakan pada kemarin, dan ini artinya tingkat persaingan kemungkinan akan meningkat. Untuk itulah saya punya beberapa hal yang perlu kita cermati supaya di tahun baru ini, di tahun 2022 ini, kita bisa mengembangkan usaha menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya bisa memproduksi ayam, bukan hanya bisa membesarkan ayam, tetapi harapannya ke depan mudah-mudahan kita bisa menjual produk ayam yang kita miliki dengan cara yang lebih bagus lagi, dengan harga yang lebih bagus lagi, kepada konsumen yang tentunya lebih luas lagi. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan sebaiknya yaitu agar kita bisa lebih sukses di tahun ini, perkuatlah pasar yang ada. Nah, meskipun kita akan membidik pasar yang lebih luas lagi, tetapi jangan lupa apa yang sudah ada di genggaman kita.
Kalau kemarin-kemarin kita sudah punya konsumen tetap, kita sudah punya pelanggan-pelanggan tetap, orang-orang yang percaya pada usaha kita, maka itu adalah modal yang sangat besar dan harus kita perkuat. Jangan lupa untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, konsumen-konsumen kita, memberikan produk yang terbaik pula. Kemudian yang paling penting, jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan yang sudah mereka berikan kepada kita. Dengan seperti itu, mudah-mudahan mereka akan menjadi loyal, setia kepada kita, dan akan terus menggunakan jasa kita untuk mendapatkan produk-produk ayam yang mereka butuhkan. Nah, itu untuk poin yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga untuk mempelajari minat konsumen secara umum. Jadi selain apa yang sudah kita miliki, konsumen yang sudah kita miliki, konsumen lain di luar sana, pelajari juga apakah produk kita sesuai dengan minat mereka, minat pasar seperti itu. Sebagai contoh, apakah pasar membutuhkan ayam dengan bobot 2 kg misalnya, ataukah ayam lebih suka, maksud saya pasar lebih membutuhkan produk ayam yang harganya lebih terjangkau, lebih murah, atau apakah pasar kita menuntut kualitas ayam dagingnya yang lebih bagus lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu di awal tahun ini kita sisihkan waktu juga, kita ingat bahwa kita perlu mempelajari minat-minat yang ada di masyarakat, minat konsumen kita secara khusus maupun minat konsumen secara keseluruhan. Nah, itu tadi yang kedua. Kemudian hal berikutnya yang perlu juga kita pertimbangkan sebagai strategi sukses ternak ayam kampung di tahun ini, yaitu mengembangkan pasar yang lebih luas lagi. Agar usaha kita bisa berkembang dari waktu ke waktu, maka jangan lupa juga untuk selalu mengembangkan pasar yang lebih luas, tentunya sesuai dengan kapasitas produksi yang kita mampu. Kita secara terus-menerus harus berusaha juga untuk menjangkau pelanggan-pelanggan baru yang potensial, yang kebutuhan daging ayamnya itu banyak, kemudian harganya itu bisa lebih bagus lagi. Misalnya, mari kita terus berusaha untuk mengembangkan pasar yang lebih luas lagi daripada pasar yang sudah ada. Yang sudah ada tadi kita jadikan modal, kita perkuat, kemudian seiring berjalannya waktu kita juga usahakan untuk mendapatkan pasar-pasar baru, konsumen-konsumen baru, pelanggan-pelanggan baru yang tentunya juga potensial untuk kita ajak kerjasama. Nah, yang terakhir tetapi yang tak kalah penting juga untuk kita perhatikan adalah garap pasarmu sendiri. Untuk rekan-rekan semua yang bergerak di bidang peternakan ayam kampung asli, jangan risau, jangan gusar karena kita berhadapan atau bersaing di pasar dengan ayam-ayam pedaging khusus ya, yang khusus pedaging, sementara kita ayam kampung asli. Jangan gusar atau jangan bimbang mengenai hal itu. Kenapa demikian? Karena kita mempunyai produk yang berbeda dengan mereka. Kita punya produk kita sendiri, dan itu berarti kita juga harus mempunyai pasar kita sendiri. Kita buat ekosistem kita sendiri, kita buat pasar kita sendiri agar tidak bergantung kepada keadaan di luar sana. Nah, itu rekan-rekan semua perlu diperhatikan. Jadi untuk mereka-mereka konsumen yang sudah setia sama kita, yang sudah bekerja sama dengan kita, selalu jangan lupakan itu, berikan selalu yang terbaik pada mereka supaya akan terus timbul kerjasama yang lebih bagus. Dan tentunya jangan lupa juga terus untuk mengembangkan pola-pola pasar seperti ini. Kita tentukan kriteria pasar kita seperti apa, konsumennya seperti apa. Dengan begitu nanti kita bisa menemukan pasar kita sendiri dan meracik, merawat, meramu pasar kita sendiri.
Ingat, ayam kampung juga punya pangsa pasar sendiri, orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang tentunya lebih memilih mengonsumsi ayam kampung. Nah, disitulah celah yang harus kita perhatikan. Kalangan masyarakat seperti apa, orang-orang seperti apa yang menjadi konsumen kita, dan kita perkuat di situ supaya kita bisa mengembangkan pasar kita sendiri. Ingat rekan-rekan semua, kreativitas tetap perlu diperhatikan. Meskipun kita ini hanya peternak, jangan pernah mengatakan bahwa kita hanya peternak. Memang kita peternak, tetapi kita juga harus bisa menentukan, bisa ikut berperan. Apalagi dalam hal menentukan harga jual seperti itu dan lain sebagainya. Itu perlu kita perhatikan, apalagi ayam yang kita pelihara ini adalah ayam kampung asli yang notabene menurut pendapat saya pribadi jauh lebih baik kalau dari sisi kesehatan, dari sisi rasa segala macam itu dibandingkan dengan ayam-ayam khusus yang jenis-jenis pedaging seperti itu. Jadi kita punya pangsa pasar sendiri, tidak usah risau. Garaplah pasar ini dengan baik, kembangkan pasar ini dengan baik. Jagalah terus kepercayaan yang mereka berikan kepada peternakan yang kita kelola. Ingat, sukses itu adalah kepercayaan. Semakin banyak konsumen percaya pada kita, pada peternakan kita, maka akan semakin besar kesuksesan yang dapat kita raih. Oke rekan-rekan semua, singkat saja video kita kali ini. Di awal tahun ini saya berharap peternakan Indonesia, peternakan rakyat, peternakan kecil mudah-mudahan bisa berjalan lebih bagus lagi. Ekonomi kecil ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini di tahun baru ini bisa terkabul. Di tahun 2022 ini bisa terkabul dan berjalan menjadi usaha yang lebih baik lagi. Untuk rekan-rekan semua yang sudah setia dengan channel ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Sampai bertemu pada video selanjutnya.